Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat beriman, selamat datang kembali di channel Lopimbozo. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Luqmanul Hakim yang banyak dibahas dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan namanya dalam satu surah. Salah satu kisah teladan yang disebutkan dalam beberapa riwayat adalah kisah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah orang biasa, namun namanya diabadikan dalam Al-Quran surah Luqman. Luqman Al-Hakim merupakan orang saleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana termaktub dalam Quran surah Luqman ayat 12 sebagai berikut, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surah Luqman ayat 12. Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, Luqmanul Hakim bukanlah orang yang lahir dari kalangan Nabi. Ia adalah orang biasa, akan tetapi namanya diabadikan menjadi satu surah dalam Al-Quran. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Luqmanul Hakim adalah seorang pencari kayu bakar di Habsyi. Ia tidak terlahir dari kalangan Nabi, ulama, maupun kaum terpandang lainnya. Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa Luqmanul Hakim hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Adil Mustafa Abdul Halim dalam bukunya mengatakan bahwa Luqman adalah pengembala domba, tukang kayu, penjahit, dan ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah seorang budak milik Bani Al-Hasas. Luqmanul Hakim adalah seorang bijak yang namanya diabadikan dalam sebuah surah Al-Quran. Di antara nasihat terkenal yang disampaikan Luqman kepada anaknya adalah agar selalu bersyukur kepada Allah. Menurut Luqman, tidak ada takdir buruk karena semuanya sudah diperhitungkan dengan matang oleh Allah. Dikisahkan dari Sa'id bin Musayyab, Luqman menasihati anaknya agar meyakini bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah, baik yang disukai maupun tidak, sesungguhnya itu adalah yang terbaik. Wahai ayah, saya belum bisa melakukannya sebelum saya membuktikannya sendiri, jawab anaknya Luqman, sebagaimana ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Uyunul Hikayat. Mendengar hal itu, Luqman mengajak anaknya untuk menemui seorang nabi di zamannya agar bisa mendapatkan penjelasan yang lebih rinci sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Mari ayah, kita temui nabi tersebut, jawab anaknya. Setelah bersepakat, keduanya mulai menyiapkan diri untuk menemui sang nabi. Berbagai hal disiapkan mengingat perjalanan yang akan ditempuh cukup berat dan jauh, termasuk 2 ekor keledai yang akan menjadi tunggangan Luqman dan anaknya. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, keduanya sampai di sebuah gurun yang sangat tandus. Bekal makanan dan minuman pun semakin menipis. Energi Luqman dan anaknya mulai menurun. Bukan hanya itu, 2 keledai yang ditunggangi pun semakin lambat jalannya. Keduanya kemudian memutuskan untuk turun dari keledai dan melanjutkan perjalanan sambil jalan kaki. Dalam kondisi itu, Luqman melihat jauh di depannya ada sebuah penampakan berwarna hitam dan asap yang menggumpal. Bayangan hitam berarti pohon, asap berarti pemukiman penduduk, ucap Luqman dalam hati. Keduanya terus melangkah agar bisa segera sampai pemukiman. Saat berjalan, anaknya Luqman menginjak tulang hingga ia terjatuh dan pingsan. Luqman sendiri masih fokus melangkah dan mengira semuanya baik-baik saja. Saat menoleh ke belakang, Luqman baru menyadari bahwa anaknya terjatuh dan pingsan. Ia pun bergegas menghampiri anaknya sambil menangis. Luqman mencabut tulang itu dengan giginya, kemudian menyobek surbannya untuk membungkus kaki anaknya yang terluka. Saat menatap wajah anaknya,
Air mata Luqman menetes ke pipi anaknya hingga membuat anak kesayangannya itu siuman. Ayah, mengapa menangis? Bukannya apa yang menimpa saya ini adalah yang terbaik, ucap anaknya sambil mengeluh kepada Luqman, mengingat semua bekal sudah habis dan keduanya masih di tengah gurun pasir. Anakku, aku menangis karena perasaan sedih seorang ayah kepada anaknya mengenai pertanyaanmu, bagaimana bisa kejadian ini lebih baik bagimu? Mungkin di depan nanti kita akan mendapatkan jawabannya. Bisa jadi musibah ini lebih ringan daripada musibah yang ada di depan sana, sehingga Allah menghentikan kita di sini dengan musibah ini, jawab Luqman menenangkan anaknya. Usai menenangkan anaknya, Luqman menoleh ke depan. Ternyata bayangan hitam dan asap yang sebelumnya terlihat sudah tidak tampak lagi. Sudahlah, mungkin Allah sudah menyiapkan rencana lain, kata Luqman dalam hati. Tidak lama kemudian dari jauh muncullah sosok berpakaian putih yang menunggangi kuda. Luqman terus memperhatikan sosok yang terus mendekatinya itu. Anehnya, saat sudah dekat, sosok itu seperti menghilang namun suaranya tetap terdengar. Apakah kamu Luqman? Tanya sosok yang tidak terlihat itu. Ya benar, saya Luqman. Wahai hamba Allah, siapakah engkau sebenarnya? Saya bisa mendengar suaramu, tapi tidak bisa melihat wujudmu. Aku Jibril, hanya malaikat muqarrabun dan nabi saja yang bisa melihatku, jawab sosok itu. Jika kamu Jibril, tentu kamu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jibril kemudian menjelaskan bahwa ia ditugaskan oleh Allah untuk menghancurkan kota yang ada di depan sana berikut penduduknya. Pada saat yang hampir bersamaan, Jibril mengetahui bahwa Luqman dan anaknya sedang berjalan menuju kota tersebut. Jibril kemudian memohon kepada Allah agar Luqman dan anaknya ditahan supaya tidak sampai ke kota dan tidak ikut luluh lantak bersama penduduk setempat. Jibril kemudian mengusap kaki anaknya Luqman yang terluka. Tidak lama kemudian kakinya itu sembuh seperti sedia kala. Tempat makanan dan minuman yang dibawa Luqman juga menjadi penuh setelah diusap oleh Jibril. Tidak lama kemudian, Jibril mengangkat keduanya dan mengembalikan ke kota asalnya. Dari kisah ini, dapat kita petik pelajaran bahwa sebenarnya tidak ada takdir yang buruk karena semuanya pasti ada hikmah yang tersembunyi. Bisa jadi, hikmah itu baru disadari esok, lusa, atau bahkan beberapa waktu kemudian. Selain daripada kisah tadi, ada satu kisah Luqmanul Hakim yang menjadi teladan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Seperti diceritakan oleh Nasaruddin, pada suatu ketika Luqman dan putranya hendak pergi ke pasar dengan menaiki seekor keledai. Lalu lewatlah keduanya di suatu kumpulan masyarakat. Mereka berkata, Masya Allah Bapak, apa kamu gak kasihan? Masa keledai sekecil itu dinaiki oleh dua orang? Tidak ada peri kebenatangannya. Akhirnya anaknya disuruh turun, lalu bertemu lagi dengan kumpulan masyarakat yang berbeda. Mereka berkata, Ya Allah, orang tua itu gak tahu malu. Tega-teganya ia naik keledai sementara anaknya menuntun. Akhirnya Luqman pun turun dan gantian anaknya yang naik. Sesampainya di suatu kumpulan masyarakat, keduanya mendapat cercaan lagi. Masa anaknya yang muda dan kuat itu naik keledai sementara dia yang menuntun, padahal dia sudah tua. Akhirnya keduanya memutuskan untuk turun dan menuntun keledai. Dan sama seperti sebelumnya, saat bertemu kumpulan masyarakat, mereka mengatakan Luqman dan putranya adalah orang yang bodoh karena tidak mengerti fungsi keledai. Luqmanul Hakim lalu memahami betapa kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia lengkap dengan pola pikirnya. Hal yang dapat dipetik dari kisah tersebut adalah kebijaksanaan Luqmanul Hakim dalam menentukan pilihan. Kisah tersebut memberikan gambaran bahwa setiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai suatu hal. Selain kisah tersebut, masih banyak kisah lain dari Luqmanul Hakim dan putranya yang menjadi contoh dalam mengambil keputusan. Luqman juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya,
termasuk untuk tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekumpulan kisah dari Luqmanul Hakim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan dalam Al-Qur'an, padahal beliau bukanlah seorang nabi, namun beliau adalah orang biasa yang soleh yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jikalau dirasa bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Yang subscribe insya Allah masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.